Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi Jumat 26 Juni 2020 dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur. Ada beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini, di antaranya: alokasi dana desa untuk keluarga penerima bantuan langsung tunai. Dana desa tiap desa bervariasi terhadap kepala keluarga yang belum menerima diharapkan bersama. Gebi Hurekmaking menurunkan laporannya. Kita sudah usulkan kepada Dinas Sosial untuk diusulkan melalui bantuan provinsi maupun bantuan kabupaten. Cuman sampai saat ini masyarakat tidak sabar. Pernyataan itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Rotendao, James M. Terik, menanggapi polemik di masyarakat terkait sebagian warga desa belum terakomodir dalam bantuan pemerintah pusat melalui dana desa pada pos bantuan langsung tunai. Dikatakannya alokasi dana desa pada tiap desa bervariasi, sehingga tidak tertutup kemungkinan ada warga terlewatkan. Namun penetapan KK penerima sudah melalui tahapan musyawarah desa khusus dan tidak terjadi penyelewengan keuangan negara. Terkait ketidakpuasan warga untuk melapor oknum kepala desa bermasalah ke penegak hukum dalam distribusi dana BLT, James Terik mengatakan sah-sah saja, namun pemerintah kabupaten tetap berkeinginan agar semua warga terdampak COVID-19 terbantu, termasuk melalui dana bantuan provinsi dan kabupaten yang masih dalam proses. Kita silakan saja masyarakat mau mengadu kepada kepolisian, ke pihak manapun. Kita pastikan bahwa tidak ada penyelewengan kerugian negara di situ. Dia sudah prosedural karena sudah melalui mekanisme pendataan, verifikasi dan penetapan melalui musyawarah desa khusus. Jadi tidak ada keputusan sepihak daripada Kades. Memang kalau kita lihat dengan presentasi pemotongan dana desa untuk BLT dibandingkan dengan jumlah KK penerima, tentu tidak bisa tercover semua. Kita sudah usulkan kepada Dinas Sosial untuk diusulkan melalui bantuan provinsi maupun bantuan kabupaten. Cuman sampai saat ini masyarakat tidak sabar. Pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa telah merampungkan bantuan langsung tunai dana desa sebagai penguatan ekonomi warga di tengah pandemi COVID-19. Terinci tahap 1 bulan April diberikan pada 9.317 keluarga penerima manfaat KPM dengan total dana tersalur Rp5.590.200.000. Tahap 2 bulan Mei 6.728 KK, Rp4.306.800.000. Tahap 3 bulan Juni untuk 2.434 KK penerima dengan dana tersalur Rp1.460.400.000. Untuk diketahui, Bupati Rotendao Paulina Haningbulu pada berbagai kunjungan ke desa di tengah pandemi COVID-19 tegas mengingatkan kepala desa agar teliti memberikan data, tidak melakukan pendobelan data, termasuk hindari kemungkinan warga yang tercecer dan tidak menerima bantuan. Dari Beranda Selatan NKRI, Gebi Hurekmaking melaporkan. NTT siap memasuki era new normal atau tatanan kehidupan baru. Pelaku UMKM diharapkan tetap eksis dan mampu berinovasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Rilen Poi. Situasi pandemi COVID-19 tidak hanya mengancam sektor kesehatan, namun juga mengancam krisis ekonomi global, dan ini juga terjadi di Nusa Tenggara Timur. Di Kota Kupang, di mana pelaku UMKM berbasis ekonomi kreatif juga merasakan dampak omset yang menurun pada sektor bisnis dan industri. Namun ternyata tidak semua bisnis mengalami pertumbuhan negatif. Ada pula yang mendapatkan pertumbuhan positif, di mana perubahan perilaku konsumen memaksa beberapa sektor bisnis untuk beradaptasi. Salah satunya adalah Ibu Mercy Langga, pelaku ekonomi kreatif yang bergerak dalam bidang garment, yaitu memproduksi masker. Justru di tengah situasi seperti ini, Ibu Mercy memanfaatkannya dengan memproduksi masker secara partai dan menjual dengan harga yang sangat murah dibandingkan dengan harga jual toko. Motivasi yang pertama sih saya itu adalah harga maskernya itu mahal, lonceng mahal. Jadi itu kami keluarga beli masker berkisar 45.000 per biji, sehingga saya memikirkan bagaimana caranya untuk bisa dapat yang murah. Ya jalan satu-satunya beli kain dan jahit. Dan awalnya memang kami jahit tangan karena pikirnya hanya untuk keluarga kan. Jadi kami beli kain 1 meter untuk jahit untuk satu keluarga. Dan saya posting, ternyata dari situ banyak masyarakat yang menginginkan, membutuhkan masker. Lebih lanjut, Mercy Langga mengatakan kepada RRI bahwa semua orang bisa memanfaatkan situasi ini dengan lebih kreatif dan berguna, apalagi untuk pemberdayaan ekonomi keluarga. Ibu-ibu atau teman-teman yang lain yang di luar sana yang untuk membantu ekonomi, saya pikir usaha masker untuk sekarang lebih bagus. Karena apa? Ini
sudah jadi kebutuhan. Mercy Langga berharap situasi pandemi COVID-19 ini cepat pulih sehingga kehidupan bisa kembali normal dan semua UMKM serta pelaku bisnis kreatif boleh mendapatkan hasil yang maksimal. Rilan Poik untuk RRI Kupang. Pedagang pasar Uesau minta agar penertiban penempatan lapak los jualan harus adil. Harsono menurunkan laporannya. Bapak justru mandor di sini. Nyatanya kemarin itu tarik lot, Bapak. Siapa orang yang dia suka soalnya tarik lot. Nyatanya dong ada yang pening di depan. Jadi ketong sebentar tuh mau minta tarik lot ulang. Sama saya ketong barang-barang ketemu di situ subawa pulang. Kok tadi malam taruh situ, saya barang hilang, Bang. Bawa pulang di rumah. Saya dan sisa kemarin kita taruh di situ. Supaya para pedagang pasar Uesau berjualan aman dan adil. Pedagang yang berjualan di tempat tidak jelas atau di depan pedagang yang menempati los agar ditertibkan sehingga tidak merugikan pedagang lainnya. Salah satu pedagang sayur Elvin Nuki berharap pemerintah atau pihak berwenang untuk melakukan penataan dengan baik. Ya, beta bilang beta minta tolong di Pak dong, tolong sampaikan potong punya ini Penataan. Iya, permintaan. Penataan paling penting. Iya. Ketong jual sayur, orang jual sayur di sana. Saya pakai ketong. Bapak mandor bilang begini. Nanti kita sesuaikan dong jual sayur supaya sama dengan ini offer. Kan saya bisa atau Bapak toh? Bapak mandor. Kita mau bertanya di situ kan mau PP polisi mau bentar hanya datang lewat orang anggap remeh. dong kan hanya ini dong sana tahu. Yang paling tahu tuh Bapak mandor di dalam sini. Dong sana tahu. Hal senada juga dikemukakan pedagang bumbu yang menempati los setiap tahunnya ditarik pajak. Marcelina Lona berharap supaya pedagang lain yang tidak mempunyai tempat agar ditertibkan ke lokasi atau lapak-lapak yang masih kosong. Untuk orang yang berada di kotong punya samping, yang tempel-tempel yang sana ada bayar pajak, itu kan namanya merugikan kotong yang bayar pajak. Sedangkan dong hanya tempel-tempel, itu kan dong sana ada punya pajakan toh. Nah sekotong setiap tahun bayar. Setiap tahun bayar. Sedangkan dong sonde. Jadi peraturan yang berlaku, sediakan dong supaya dong ada tempat yang di belakang yang tempat kosong itu kasih dong di belakang supaya semua adil. Wakil Bupati Kupang Jerry Manape ketika memimpin penertiban pasar Uesau mengaku penertiban pasar Uesau akan dilakukan terus-menerus sehingga pasar tertib dan tidak mengganggu lalu lintas jalan. Bahkan tegas Wakil Bupati Jerry Manape, Pemkab Kupang segera memfasilitasi penerangan lampu dan keamanan maupun fasilitas lainnya yang diperlukan. Juga selain jalan, itu kita akan buat jalan hot mix supaya kekuatannya lebih bertahan daripada jalan lapen. Yang kedua, kita akan perhatikan juga masalah WC. Di sini ada 1 MCK tapi masih kurang karena jumlah orang begitu banyak. Kita akan buat juga 1 MCK lagi. Dan juga yang ketiga adalah lampu. Dan yang keempat, kita akan tertibkan. Tadi Ibu Wakil Ketua bilang kita akan segera bentuk PD Pasar, perusahaan daerah pasar, sehingga PD Pasar ini bisa mengelola pasar-pasar di Kabupaten Kupang. Tidak saja pasar Uesau, tapi ada pasar Lili dan pasar-pasar mingguan di beberapa tempat di kecamatan-kecamatan. Dan yang berikut kita juga akan lihat masalah penerangan. Karena penerangan ini sangat penting, sehingga lampu-lampu kita akan perhatikan dengan baik agar supaya lalu lintas masuk keluar dan keamanan serta tidak terjadi pencurian atau tindak pidana maupun pelecehan seksual dan sebagainya. Ini harapan kita. Sehingga apa yang kita buat nanti benar-benar pemerintah akan memperhatikan bersama-sama dengan DPR. Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Nyonya Sofia Malela Deha, memberikan apresiasi dan mendukung Pemkab Kupang di bidang anggaran dalam penataan pasar Uesau yang representatif. Bahkan untuk perda yang berkaitan dengan pasar akan dibahas dalam Dewan untuk segera dilakukan perbaikan sesuai kondisi saat ini. Dan karena itu memang tadi saya sudah bicara dengan Pak Wakil Bupati, kita dorong untuk ada perda PD Pasar. Karena lewat PD Pasar itu kita bisa kelola secara baik dan pemerintah bisa kontrol juga secara baik. Nah, ini yang kita harapkan. Sedangkan hal-hal lain yang tadi disampaikan oleh Pak Wakil menyangkut jalan, MCK, penerangan dan lain-lain, saya kira saya sebagai pimpinan DPRD tentu mendukung ini. Dan kita akan bicarakan nanti kalau misalnya belum tertera dalam anggaran Indu 2020, tentu kita akan bicarakan dalam anggaran perubahan nanti. Atau kalau yang memiliki anggaran yang cukup besar, tentu kita akan perjuangkan untuk dalam tahun anggaran 2021. Dalam penertiban pasar Uesau, Selasa 23 Juni 2020, dipimpin langsung Wakil Bupati Jerry Manape, didampingi Sikda Obed Laha, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Nyonya Sofia Malela
PDHA serta unsur Forkopinda berlangsung lancar dan aman, serta mendapat tanggapan positif oleh para pedagang yang sementara berjualan. Tanggal 25 dan 26 Juni 2020, nakoda dan pelaut di Nusa Tenggara Timur perlu waspadai perubahan cuaca. Gebi Hurekmaking kembali menurunkan laporannya. Perubahan cuaca di sejumlah perairan Indonesia termasuk di Nusa Tenggara Timur perlu diwaspadai pelayar dan pelaut, terutama pada armada laut ukuran kecil. Forecaster cuaca pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Maritim Tendau Kupang, Yudi Nugraha Septiadi, pada sesi info cuaca RRI Rote menuturkan tinggi gelombang antara 2,5 sampai 4 meter akan terjadi di perairan Selat Sape bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, Laut Sabu, Samudra Hindia Selatan Sumba Sabu, Selatan Kupang Rote, Samudra Hindia Selatan Kupang Rote. Masyarakat pelayar perlu lebih waspada terhadap keselamatan pelayaran ini. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di wilayah Selat Sumba bagian timur, Selat Ombai, Selat Wetar, perairan utara Kupang Rote, dan Selat Alat Pantar. Sedangkan tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di wilayah Selat Sape bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, Samudra Hindia Selatan Sumba Sabu, perairan selatan Kupang Rote, dan Samudra Hindia Selatan Kupang Rote. Kepada para nelayan dan nakoda kapal untuk selalu memperhatikan resiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran. Dijelaskan Yudi Nugraha, perubahan itu terjadi akibat pola tekanan rendah di Samudra Hindia Barat daya Kepulauan Mentawai. Sirkulasi udara teridentifikasi terjadi di Laut Natuna. Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bertiup dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan mencapai 50 knot per jam. Kecepatan angin tertinggi berada di wilayah Selat Makassar bagian selatan, Laut Arafura, Laut Banda, dan perairan Yosudarso. Dari Beranda Selatan NKRI, Gebi Hurekmaking melaporkan. Manajemen PT Taspen Persero Cabang ND menyerahkan kartu identitas pensiun KIP kepada dua pejabat eselon 2 lingkup sekretariat daerah Kabupaten ED, masing-masing asisten 2 Kosmas Nyo SH dan asisten 3 John Vitalis Tote SH yang memasuki masa purna bakti tugas pada bulan Juli mendatang. Selengkapnya Heribertus Epu menurunkan laporannya. Penyerahan kartu identitas pensiun berlangsung di ruang kerja asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Ending. Menurut Branch Manager PT Taspen Persero Cabang Ending, Agus Junaidi, kepada awak media di Ending mengatakan saat ini PT Taspen Persero sudah memiliki sistem layanan klaim otomatis sebagai bentuk inovasi pelayanan dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada semua peserta ASN baik yang aktif maupun yang sudah pensiun. Yang menjelaskan inovasi pelayanan dilakukan untuk memperluas jangkauan, mempermudah dan memperlancar pelayanan PT Taspen sehingga proses pembayaran pensiunan sebelum batas usia pensiun yang bersangkutan sudah memperoleh haknya sebagai pensiun. Dikatakan Agus Junaidi, semua proses itu bisa dilakukan secara cepat berkat dukungan dan kerjasama serta terintegrasinya sistem secara online antara pemerintah daerah dan PT Taspen Persero Cabang Endi. Kita sudah ada sistem layanan klaim otomatis merupakan suatu bentuk inovasi daripada Taspen dan memberikan layanan kepada peserta. Tentunya LKO ini merupakan salah satu inovasi dalam rangka memberikan layanan, memperluas layanan Taspen, mempermudah, memperlancar sehingga proses pembayaran pensiun atau pembayaran hak peserta sebelum masa waktu atau batas usia pensiun beliau sudah memperoleh haknya. Agus Junaidi menambahkan dengan adanya sistem yang terintegrasi, maka proses pemberkasan berkas pensiun bisa dilakukan secara bersama-sama, yakni ke BKN maupun ke PT Taspen Persero, sehingga apabila BKN sudah menerbitkan SK pensiun, maka petugas di PT Taspen langsung memproses hak-hak peserta pensiun yang bersangkutan. Sementara itu, salah seorang pensiunan, John Vitalis Tote, menyampaikan apresiasi dan terima kasih berlimpah kepada pimpinan beserta staf PT Taspen Persero Cabang Ending atas kerja kerasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka, sehingga setelah menerima gaji sebagai ASN aktif berakhir, maka pada bulan berikutnya langsung menerima gaji pensiun. Pengalaman dari beberapa tahun sebelumnya itu, ada memang teman-teman yang lalai, berakibat dia terima pensiunnya agak terlambat. Tapi itu juga bukan karena kesalahan Taspen, kadang-kadang kita sendiri yang lalai urus pemberkasan untuk pensiun itu sendiri.
Sehingga untuk ini mungkin saya sekali lagi mau menyampaikan limpah terima kasih kepada teman-teman di Taspen yang dimana sudah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka untuk memberikan pelayanan kepada pensiunan dan tepat waktu. John Vitalistote menambahkan pengalaman beberapa tahun sebelumnya, penerimaan hak pensiun terlambat karena kelalaian sendiri dalam mengurus berbagai dokumen untuk kepentingan pemberkasan menjelang pensiun itu sendiri. RRI Herepo melaporkan. Aparatur sipil negara ASN lingkup pemerintah Kabupaten Belu diingatkan untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Febi Leolede menurunkan laporannya. Suhu politik menjelang pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Belu 9 Desember mendatang mulai meningkat. Terdapat bakal calon yang mulai menyatakan sikap siap bertarung dalam perhelatan politik 5 tahunan tersebut. Dengan kondisi yang ada, aparatur sipil negara ASN lingkup pemerintah Kabupaten Belu diingatkan untuk tidak terlibat dan tetap menjaga netralitas. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKP SDM Kabupaten Belu Anton Suri mengakui aparatur sipil negara ASN, tenaga kontrak, dan P3K diingatkan untuk tidak terlibat mendukung salah satu pasangan calon ikut sosialisasi dan kampanye. ASN juga dilarang menggunakan atribut partai politik. Karenanya jika masyarakat menemukan ASN yang terlibat aktif, maka segera melaporkan secara resmi untuk segera diproses. Tidak terlibat dalam mendukung salah satu paket maupun melaksanakan atau ikut melaksanakan sosialisasi atau kampanye dan sejenisnya dari salah satu paket. Bahkan tidak boleh menggunakan baju paket atau baju partai. Ini kan kita lakukan pengawasan baik dengan dari Bawaslu maupun kami. Kami harapkan masyarakat kalau melihat ada ASN yang terlibat, silakan laporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten. Menurut Anton Suri, saat ini bersama dengan Bawaslu tengah melakukan pengawasan. Jika terdapat ASN yang terlibat dalam politik, maka akan diproses sesuai dengan aturan kepegawaian. Lanjutnya, jika terdapat ASN yang ingin mengajukan diri sebagai calon, maka wajib memasukkan surat pengunduran diri. Tindakannya kita akan sanksi sesuai dengan hukum disiplin kepegawaian. Mulai dari teguran lisan sampai kepada pemecatan. Kalau dia terlibat sebagai calon bupati atau calon wakil bupati, dia harus mengundurkan diri. Kalau tidak, kita berhentikan tanpa mendapat hak. Itu yang hukuman yang paling berat. Ada yang sudah mengundurkan diri dan sudah ada SK pensiun. Artinya kan ada batas-batas ASN itu. Pihaknya berharap agar di tengah situasi politik saat ini, para ASN tetap bersikap netral, tidak terlibat aktif mendukung salah satu pasangan calon. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan. Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia RAPI Wilayah Nusa Tenggara Timur sambut baik konsep kerjasama kemitraan secara nasional dengan Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI. Selengkapnya kita ikuti laporan Alfred Sengge. Ketua Badan Pengurus Radio Antar Penduduk Indonesia, BP Rapi Daerah 16 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Simon B. Pelokila katakan, secara organisator, Badan Pengurus Radio Antar Penduduk Indonesia Rapi NTT sangat menyambut baik adanya konsep kerjasama kemitraan yang akan dibangun secara nasional dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dalam waktu dekat ini. Bahkan dia juga menilai kerjasama ini bakal menjadi momen bersejarah sekaligus sebagai lokomotif dalam memacu pergerakan roda organisasi khususnya Rapi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pikir ini satu momen yang sangat penting kerjasama antara Rapi dan RI sehingga mudah-mudahan kerjasama ini bisa berjalan secara baik sehingga dari akar rumput pun kita bisa membangun semua dalam pemberitaan maupun dalam komunikasi. Momen yang sangat penting sekali dan kesempatan yang tidak bisa dibuang-buang begitu saja sehingga minta maaf hari ini dipanggil, hari ini juga kita datang kan begitu. Untuk momen ini kita manfaatkan secara baik untuk bisa menghidupkan Rapi ke depan. Siap untuk membangun. Sementara Kepala Stasiun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kupang, Dr. Andus Ruslan Irianto dalam kesempatan yang sama, usai tatap muka bersama Badan Pengurus Rapi NTT dan Kota Kupang di ruang kerja Rabu pagi kemarin, 24 Juni 2020, menyikapi responsibilitas Badan Pengurus Rapi Daerah yang sekaligus berharap sinergitas ini dapat memberi dampak konstruktif tidak saja secara organisasi dan kelembagaan, tapi juga terhadap masyarakat dan daerah. Ini kan kerjasamanya secara nasional. Kita RRI sebagai networking siaran secara nasional, Lembaga Penyiaran Publik RRI,
harapan kita nanti ketika sudah ditandatangani semacam naskah kerjasama MOU yang langsung di tingkat bawah, kita bisa bersinergi. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi RRI, pasti kepanjangan tangan RRI untuk bisa menyampaikan informasinya lebih kepada masyarakat tingkat bawah. Begitu juga RAPI yang memiliki anggota di akar rumput, pasti menjadi suatu kesempatan juga bagi RAPI. Branding artinya memperlihatkan bahwa kegiatan RAPI seperti ini dalam rangka membangun komunikasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Mudah-mudahan ke depannya jadi semakin kelihatan betul kiprah daripada RRI bersama organisasi seperti RAPI ini yang kita kenal anggotanya sampai ke tingkat akar rumput. Di sela-sela ruang interaksi mengawali jejak langkah kemitraan yang dihadiri langsung kepengurusan daerah 16 Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni Ketua Simon B. Pelokilam bersama Sekretaris Heri Balo dan perwakilan wilayah 01 Kupang, juga ada sejumlah gambaran keselarasan yang terkonsepkan antara LPP RRI Kupang bersama Badan Pengurus Rapi Daerah yang diharapkan nantinya dapat teraplikasikan. RRI Kupang, Alfred Sengke melaporkan. Bupati Belu meminta pemerintah desa dan camat mendata masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 agar mendapatkan program dampak ekonomi. Berbagai bantuan di tengah pandemi COVID-19 terus diberikan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk membantu masyarakat di tengah situasi sulit akibat pandemi COVID-19. Bupati Belu Willy Produslai mengakui meski BLT, BST, dan bantuan pangan tunai telah disalurkan pemerintah, namun masih terdapat satu program, yaitu program dampak ekonomi yang belum dibantu pemerintah. Dijelaskan program dampak ekonomi COVID-19 ditargetkan bagi masyarakat nelayan yang biasanya mendapatkan penghasilan dari aktivitas ekspor, namun dengan adanya pandemi COVID-19 tidak ada penerbangan sehingga aktivitas ekspor terhenti yang berdampak pada perekonomian para nelayan. Karenanya para kepala desa dan camat segera mendata dan melaporkan masyarakat yang benar-benar terkategori terdampak ekonomi sehingga dapat dibantu. Yang disebut dampak ekonomi ini apa? Para nelayan biasanya setiap hari masuk laut. Ada nelayan tuna. Sebelum COVID kan mereka bisa ekspor tuna lolin itu. Saat ini kan tidak ada, tidak bisa diekspor. Juga bisa masuk dalam dampak ekonomi karena akibat COVID penerbangan tujuan ke pelabuhan-pelabuhan ekspor atau bandara-bandara ekspor. Contoh dari Atambua bisa dibawa ke Kupang, Kupang dibawa ke Denpasar. Tapi karena COVID penerbangan tidak ada, sehingga penghasilan dari para petani, para nelayan yang melaut berkurang. Itu dampak ekonomi. Jadi ini Pak Desa bersama Pak Camat bisa mengajukan juga dampak ekonomi untuk kita proses. Bupati Lai mengingatkan agar data yang diberikan akurat dan sesuai dengan fakta di lapangan karena dari semua bantuan yang diberikan akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan berlaku. Tentu yang benar-benar berdampak nanti ini akan diawasi oleh Kapolsek. Jadi jangan sampai ada peluang itu kita bukan nelayan, kita kasih masuk bilang kita juga nelayan. Data yang ada harus benar-benar valid sehingga tidak membuat repot di kemudian hari. Membuat repot itu apa? Penegasan dari Pak Presiden bahwa untuk dana kemanusiaan, ini namanya dana kemanusiaan, itu harus benar-benar disalurkan tepat sasaran. Kalau tidak tepat sasaran, pertama tanggung jawab pada Sang Pencipta. Yang kedua akan dipertanggung jawab secara hukum. Selaku kepala daerah, Bupati Lai berharap dengan berbagai bantuan yang tengah disalurkan pemerintah dapat membantu masyarakat di tengah situasi pandemi COVID-19. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan. Pendengar, demikian rangkaian informasi yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Hartono mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.